Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham perusahaan logistik batubara, yaitu saham TB atau PT Dana Brata Luhur Tbk. Sesuai yang di-request oleh beberapa viewer juga. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Dana Brata Luhur Tbk atau yang berkode saham TB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan aktivitas penunjang batubara. Didirikan pada 26 Juni 2008, TB memiliki jalan angkut sepanjang kurang lebih 46 km yang berfungsi sebagai jalan angkut batubara di area pertambangan ke stockpile atau tempat penyimpanan sementara dan ke pelabuhan batubara. TB juga memiliki terminal batubara yang terletak di Sungai Barito sepanjang 1000 meter dan memiliki 4 dermaga yang dapat menampung tongkang dengan panjang 330 kaki atau sekitar 100 meter. TB melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 18 November 2019. Harga saham TB per video ini dibuat di Rp685 per lembar, alhasil market cap-nya sebesar 880 miliar. TB adalah perusahaan induk yang melakukan penyertaan modal pada proyek atau perusahaan infrastruktur. Melalui anak perusahaan PT Talenta Bumi, TB menjalankan bisnis berupa penyediaan infrastruktur pertambangan termasuk jalan angkut, penyediaan stockpile area, dan pengoperasian terminal batubara. Pada tahun 2013, TB mengakuisisi lahan sepanjang kurang lebih 46 km yang terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang berfungsi sebagai jalan angkut batubara dari area tambang menuju area stockpile dan berujung di pelabuhan batubara. TB juga melakukan bisnis perdagangan melalui anak perusahaan yaitu PT Talenta Bumi Energi dan jasa kepelabuhan melalui anak perusahaan PT Pelabuhan Talenta Bumi. TB memiliki terminal atau pelabuhan batubara seluas 30 hektar yang terletak di tepi Sungai Barito dengan kapasitas 18 juta metrik ton per tahun. Terminal batubara TB memiliki 4 dermaga sepanjang 1000 meter. Dengan kedalaman sungai 38 meter, dermaga dapat menampung tongkang sepanjang 330 kaki. Wilayah kerja dan operasional TB berada di Kalimantan Selatan, di mana terdapat sekitar 50 konsesi batubara di sekitar area operasi. Dan area PT Talenta Bumi berada di cekungan batubara, di mana terdapat lebih dari 800 juta metrik ton batubara. Nilai jual unit TB adalah Talenta Deep Draft, memungkinkan perusahaan untuk menangani tongkang hingga 330 kaki secara efektif dan mampu menangani hingga 12.000 metrik ton, membuat pengangkutan batubara lebih hemat biaya. Peralatan penanganan batubara terbaru memungkinkan pelabuhan Talenta untuk menangani persyaratan ketat oleh pengguna pembangkit listrik batubara yang dimuat dari pelabuhan ke pasar di Jepang, Korea, Taiwan, dan Hong Kong. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali TB adalah PT Prima Mineral Utama dengan kepemilikan 39,31%. Siapa pemilik atau pemegang saham mayoritas dari PT Prima Mineral Utama yang merupakan pengendali TB? Dapat dilihat pada layar. Pemegang saham terbesar dari PT Prima Mineral Utama adalah Rosbima Trisora. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Prima Mineral Utama dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama di TB. Sekaligus memiliki 3,28% saham TB secara langsung. Kemudian pemegang saham lainnya TB ada Southway Capital 8,89%, Lim Oi Hua 8,31%, PT Robus Buana Tunggal 7,32%, Manajemen 3,47%, dan sisanya 32,70% masyarakat atau publik dengan kepemilikan di bawah 5%. Di dalamnya termasuk PT Andika Raya Semesta 3,94% dan PT Transkualindo 1,53%. Pada kuartal 1 2024 kemarin, 8,31% saham TB masih dimiliki oleh Hodge Venture dan pada kuartal 2 2024 ini beralih ke Lim Oi Hua. Dikarenakan pada 3 Juli 2024, Hodge Venture menjual semua sahamnya di TB atau secara 8,31%. Di harga Rp500 per lembar dengan tujuan divestasi. Dan yang membeli saham tersebut adalah Lim Oi Hua dengan tujuan investasi. Saat ini TB memiliki 3 entitas anak. Yang pertama PT Talenta Bumi yang bergerak sebagai penyedia jasa infrastruktur penunjang batubara dengan kepemilikan 99,21%.
Kedua, PT Pelabuhan Talenta Bumi yang bergerak sebagai penyedia jasa kepelabuhan dengan kepemilikan 99,96%. Ketiga, PT Talenta Bumi Energi yang bergerak pada bidang perdagangan bahan bakar dengan kepemilikan 99,96%. Selanjutnya, kinerja keuangan laporan kuartal 2 2024. Total aset TP saat ini sebesar 1,13 triliun, turun 20,3 miliar atau 1,77% dari kuartal 4 2023. Pos terbesar sekaligus salah satu yang mempengaruhi penurunan aset TP mayoritas adalah aset tetap sebesar 654 miliar atau 57,91% dari total aset. Pos ini turun 20,8 miliar atau 3,08%. Sedangkan kas dan setara kas TP saat ini sebesar 363 miliar atau 32,16% dari total aset. Kas ini turun 39,8 miliar atau 9,87%. Walaupun di saat yang sama terdapat peningkatan pada pos uang muka, aset lancar lain-lain, dan tagihan restitusi pajak, akan tetapi masih lebih besar penurunannya dibandingkan peningkatannya. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas yang turun, mari kita lihat histori pertumbuhan aset TP. Dapat dilihat pada layar, grafik aset TP tidak menentu kenaikannya. Tahun 2020 dan 2023 turun dikarenakan liabilitas yang turun. Kemudian di tahun 2024 juga turun, tapi penurunannya dari ekuitas. Dapat dilihat juga, rasio DER dalam 2 tahun terakhir kecil di bawah 10%. Tentu hal tersebut merupakan hal yang bagus. Jumlah aset TP tahun 2019 sebesar 898 miliar dan sekarang sebesar 1,13 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 231 miliar atau 25,77%, sedangkan CAGR-nya adalah 4,69%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas TP. Kas aktivitas operasi TP kuartal 2 2024 ini sebesar 29,3 miliar, turun 47,1 miliar atau 61,63% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas aktivitas operasi TP turun? Dapat dilihat pada layar, yang menyebabkan kas aktivitas operasi turun adalah pos penerimaan dari pelanggan yang turun, ditambah pembayaran kepada pemasok dan karyawan yang naik. Kemudian kas aktivitas investasi TP minus 3,31 miliar. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas dikarenakan untuk perolehan aset tetap. Walaupun di sisi lain memperoleh bunga sebesar 5,89 miliar. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan TP minus 65,8 miliar. Kas aktivitas pendanaan yang minus mayoritas dikarenakan untuk pembayaran dividen sebesar 65,6 miliar, serta pembayaran bunga dan liabilitas pembelian kendaraan. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas TP yang turun mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas pendanaan untuk pembayaran dividen. Kemudian liabilitas TP. Total liabilitas TP saat ini sebesar 85,3 miliar. Naik 21,5 miliar atau 33,80% dari kuartal 4 2023. Naiknya liabilitas TP mayoritas dikarenakan oleh pos utang dividen sebesar 19,2 miliar. Hal bagus dari liabilitas TP adalah tidak memiliki utang berbunga, baik itu dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi. Kemudian hal bagus lainnya adalah seluruh liabilitas TP ini yang sebesar 85,3 miliar sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas TP saat ini yang sebesar 363 miliar. Sementara itu, ekuitas TP saat ini sebesar 1,03 triliun, turun 40,7 miliar atau 3,78% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang turun dikarenakan turunnya saldo laba yang belum dicadangkan. Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas TP. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas TP bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya. Cuma di tahun 2024 ini saja yang turun. Jumlah ekuitas TP tahun 2019 sebesar 654 miliar dan sekarang sebesar 1,03 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 384 miliar atau 58,69%. Sedangkan CAGR-nya adalah 9,68%. Fantastis bukan? Selanjutnya pendapatan dan laba TP. Pendapatan usaha TP kuartal 2 2024 ini sebesar 223 miliar, turun 85,9 miliar atau 27,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 42,7 miliar,
turun 74,5 miliar atau 63,55%. Kenapa pendapatan usaha dan laba TP turun? Pendapatan usaha yang turun akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sedangkan laba yang turun, faktor utamanya tentu dikarenakan pendapatan usaha yang turun. Ditambah beban pokok pendapatan yang naik dari meningkatnya jasa pelabuhan. Seharusnya jika pendapatan turun, beban pokok pendapatan juga ikut turun. Kemudian mari kita lihat detail pendapatan TP dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 17 mengenai pendapatan usaha, dapat 4 sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari jasa pelabuhan sebesar 204 miliar atau 91,40% dari total pendapatan kuartal 2 2024. Pendapatan tersebut turun 76,3 miliar atau 27,18% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, pendapatan dari jasa angkutan sebesar 18,6 miliar atau 8,34% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 7,58 miliar atau 68,49%. Ketiga, pendapatan dari jasa fasilitas jalan pada kuartal 2 2024 ini tidak ada. Akan tetapi pada kuartal 2 2023 sebesar 12,3 juta. Keempat, pendapatan dari sewa sebesar 573 juta atau 0,26% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 17,1 miliar atau 96,77%. Jadi dapat disimpulkan nih, pendapatan TP pada kuartal 2 2024 ini mayoritas diperoleh dari jasa pelabuhan sebesar 204 miliar atau 91,40% dari total pendapatan. Sedangkan turunnya pendapatan usaha mayoritas juga disebabkan oleh turunnya pendapatan dari jasa pelabuhan sebesar 76,3 miliar dan pendapatan dari sewa yang turun sebesar 17,1 miliar. Kenapa nih pendapatan dari jasa pelabuhan TP turun? Apakah ada faktor dari makroekonomi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, pergerakan harga saham dan dividen TP. Pergerakan harga saham TP 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari akhir Agustus 2023. Yang semula di sekitar harga 820-an, sekarang harganya di 685, alias sudah turun 16,46%. Bahkan sempat turun lebih dari 23% di bawah harga 630 pada pertengahan Juni 2024 kemarin. Saham TP juga sempat naik lebih dari 6% di harga 870-an pada pertengahan September 2023. Sedangkan pergerakan harga saham TP 5 tahun terakhir juga bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari pertengahan November 2019 waktu IPO. Yang semula di harga 1095 sekarang harganya di 685 alias sudah turun 37,44%. Bahkan sempat turun lebih dari 69% di bawah harga 330 pada April 2021. Saham TP juga sempat naik lebih dari 82% di harga 2000-an pada November 2019 setelah IPO. Dalam 5 tahun terakhir, TP rutin memberikan dividen dengan dividen payout ratio tidak menentu. Cuma di tahun 2020 saja TP absen memberikan dividen. Dikarenakan pada RUPST 31 Agustus 2021, sepakat bahwa laba bersih tahun buku 2020 sebesar 3,78 miliar akan disisihkan sebagai dana cadangan dan untuk program perluasan usaha. Kemudian pada tahun buku 2024 ini, TP telah memberikan dividen interim sebanyak 2 kali, dengan total dividen payout ratio sebesar 44,78%, sedangkan dividen per share-nya sebesar Rp30 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp685 per lembar, maka dividen yield TP sebesar 4,38%. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 1 September 2024. Harga saham TP Rp685 per lembar. Jadi PER TP sekarang di 6,05 kali, lebih rendah 2,04 kali dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 8,09 kali. Histori PER TP sempat minus pada tahun 2020 dan 2021. Ada yang tahu kenapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sedangkan PBV TP sekarang di 0,85 kali, lebih rendah 0,24 kali dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 1,09 kali. Hampir 2 tahun terakhir, PBV TP mengalami penurunan dan di bawah 1 kali. Hal tersebut dikarenakan harga sahamnya yang cenderung menurun juga. Dan apakah PER di 6,05 kali dan PBV di 0,85 kali sudah termasuk murah?
Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan bagaimana dengan rasio atau indikator lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Perlu digarisbawahi bahwa bisnis TP bergantung pada komoditas batu bara yang ada di Kalimantan Selatan. Pada slide pendapatan usaha TP, kita tahu bahwa 91% pendapatan TP berasal dari jasa pelabuhan. Jadi selama bisnis batu bara yang ada di daerah tersebut beroperasi, TP akan terus ada. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham TP. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.